Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Anissa, stambuk A241-19033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kalor uap air pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kalor uap air. Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu, di mana kalor bergerak dari daerah suhu tinggi ke daerah yang suhu lebih rendah. Sedangkan uap air adalah gas yang terjadi dari akibat proses pemanasan air sehingga menjadi uap air. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3 berdasarkan medium perantaranya. Yang pertama adalah perpindahan panas secara radiasi, di mana perpindahan secara radiasi ini tidak memerlukan perantara. Contohnya, sinar matahari yang jatuh ke bumi. Yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi, di mana perpindahan panas ini terjadi seiring dengan perpindahan zat perantaranya atau mediumnya. Contohnya pada pemanasan air. Yang ketiga adalah perpindahan panas secara konduksi, di mana perpindahan panas ini tanpa disertai adanya zat perantara atau mediumnya. Contohnya pada bahan-bahan logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah peralatan memasak. Jadi, seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu contoh penerapan dari kalor uap air, seperti mendidihkan air. Pertama, kita berikan dia kalor. Pada proses pemanasan air ini terdapat 3 perpindahan kalor, yaitu yang pertama radiasi yang terjadi antara api dan tangan. Yang kedua yaitu secara konduksi antara api dan teko. Yang ketiga yaitu secara konveksi yang terjadi antara air yang di dalam teko dan tekonya. Seperti yang kita lihat bahwa terdapat gas yang keluar dari ujung teko. Nah, di mana yang berarti bahwa air telah mencapai titik didihnya, yaitu sebesar 100 derajat Celcius. Pada saat ini, air mengeluarkan gelembung-gelembung akibat dari kalor tersebut. Sehingga dari gas tersebut ini akan terbentuklah uap air. Untuk itu, mari kita buktikan apakah ada uap air yang dihasilkan dari gas ini atau tidak. Nah, setelah kita panaskan, kita akan melihat apakah terdapat uap air atau tidak. Ternyata terdapat uap air yang dihasilkan oleh gas yang keluar dari teko tersebut. Bisa dilihat gas membentuk seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas secara radiasi yaitu 1. Koefisien emisivitas, yang kedua luas penampang dari sumber, dan yang ketiga suhu benda. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas secara konveksi yaitu 1. Koefisien konveksi zat, kedua, luas penampang, ketiga, perbedaan suhu dari tempat benda dipanaskan dengan tempat benda yang ditentukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas secara konduksi yaitu 1. Koefisien konduktivitas termal, yang kedua panjang stik atau batang, yang ketiga luas penampang, dan yang terakhir adalah perbedaan suhu antar batang. Nah, gimana materinya?
Udah paham kan? Sampai ketemu di video selanjutnya.